Kita lanjutkan untuk pembahasan hari ini. Kemarin kita juga sudah mencoba beberapa software, ada Adobe Audition, ada Cubase, ada Nuendo. Tetapi untuk standar yang harus teman-teman install minimal adalah Adobe Audition. Jadi hari ini kita akan bahas lagi untuk Adobe Audition. Jadi untuk teman-teman yang belum punya, silahkan cari softwarenya. Kalau sudah punya, silahkan diinstal. Kalau sudah diinstal, silahkan dicoba, silahkan dieksplor lebih dalam lagi bagaimana cara menggunakannya, bagaimana memanfaatkan efek-efeknya. Kalau misalkan ada yang perlu kita diskusikan, nanti bisa kita diskusikan. Selanjutnya untuk hal-hal yang perlu dipersiapkan, yaitu yang pertama adalah mikrofon apabila teman-teman ingin melakukan proses recording, kemudian juga audio interface, kemudian juga laptop atau komputer, bisa Windows, bisa macOS, bebas. Yang jelas sudah terinstall software Adobe Audition. Kemudian untuk monitoringnya kita bisa pakai headphone atau speaker monitor ya. Usahakan untuk monitoring ini jangan pakai speaker bawaan laptop ya, jangan pakai speaker bawaan laptop. Jadi usahakan pakai headphone atau speaker eksternal. Kalau semuanya sudah dipersiapkan, silahkan jalankan untuk software Adobe Audition-nya. Tunggu sampai proses bootnya selesai. Kalau sudah masuk di software Adobe-nya, teman-teman akan menemui beberapa menu atau tools. Yang pertama adalah Transport Tools, itu posisinya ada di sebelah bawah. Di Transport Tool ini nanti teman-teman dapat temui untuk menu seperti Stop, Play, Pause, Fast Forward, dan sebagainya. Kemudian juga ada menu Project Tools. Untuk Project Tools posisinya ada di bagian atas. Di Project Tool ini nanti akan kalian temui untuk menu Razor yang simbolnya gambar cutter, digunakan untuk memotong. Kemudian juga ada Move Tool, ini digunakan untuk memindah-mindahkan atau merubah posisi dari wave audio. Sebelum kita bisa mulai untuk proses recording dan juga editing, hal yang pertama harus kita persiapkan atau kita atur adalah audio hardware input dan output. Ini tujuannya adalah untuk mengkoneksikan antara hardware atau sound card yang kita pakai dengan software editing Adobe Audition. Untuk caranya, bisa kalian masuk di menu edit, kemudian preference, kemudian audio hardware. Ini untuk sistem operasi Windows. Kalau teman-teman pakai sistem operasinya adalah macOS, bisa pakai atau bisa kalian temui di menu Audition, kemudian preference, kemudian audio hardware. Kemudian silahkan lakukan pengaturan untuk hardware input maupun output yang ingin kalian pergunakan, serta lakukan pengaturan juga untuk di sample rate dan juga di bitrate-nya. Kalau sudah, silahkan klik OK. Untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan channel mapping. Di tahapan channel mapping ini bertujuan untuk mensinkronkan antara channel di audio interface dengan channel di software Adobe Audition yang kita pakai. Untuk tahapannya kita masuk di menu edit, kemudian preference, kemudian audio channel mapping untuk sistem operasi Windows. Atau kalau teman-teman pakai sistem operasinya macOS, kalian bisa masuk di menu Audition, kemudian preference, kemudian audio channel mapping. Di sana nanti dapat teman-teman lihat untuk di sebelah kanan akan terlihat daftar channel untuk input dan juga outputnya. Silahkan teman-teman klik di bagian segitiga atau di sebelah kanannya untuk memilih port audio interface dari setiap audio channel. Kalau sudah dirasa cukup, bisa pilih OK. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu untuk recording maupun editingnya. Untuk proses recording dan juga editing ini nanti akan ada dua mode. Yang pertama yaitu mode wave recording dan editing. Mode wave ini hanya bisa teman-teman gunakan untuk mode single track. Jadi nanti di mode wave ini teman-teman hanya bisa melakukan leveling sama add effect saja. Sedangkan jika teman-teman ingin melakukan proses editing atau balancing dengan jumlah track yang lebih dari satu, teman-teman bisa menggunakan mode yang kedua, yaitu mode multi-track.
Kita bahas untuk mode yang pertama, yaitu mode wave terlebih dahulu. Untuk menggunakan mode wave ini, teman-teman harus membuat audio file terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan masuk di menu file, kemudian new, kemudian audio file. Silahkan berikan nama filenya, atur sample rate, atur channel, dan juga bit depth-nya sesuai dengan teori yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jika sudah, silahkan klik OK. Kemudian kita bisa mulai proses perekaman dengan menekan tombol atau simbol record di bagian transport tool. Jika audio dari mikrofon teman-teman itu sudah masuk di komputer atau laptop, maka di audio wave di situ akan terlihat untuk levelnya. Tetapi jika belum, silakan lakukan pengaturan pada audio interface yang teman-teman gunakan. Untuk levelnya sendiri teman-teman bisa gunakan antara -18 hingga -6. Jika proses recording sudah selesai atau sudah dirasa cukup, kalian bisa melakukan leveling dengan cara adjust amplitude di sebelah kiri atas, atau kalian juga bisa adding effect dengan cara klik simbol segitiga di bagian efek rak, kemudian pilih efek yang kalian ingin gunakan. Apabila kita sudah ada bahan untuk kita edit, maka kita tidak perlu melakukan proses recording, kita tinggal melakukan proses wave editor saja. Untuk melakukan wave editor, silahkan pilih menu file, kemudian open. Silahkan cari untuk filenya yang mau kita proses, kemudian pilih open. Nanti di situ akan terlihat untuk wave audionya. Untuk mengatur level, kalian bisa adjust amplitude seperti saat kita selesai recording sebelumnya tadi, atau juga bisa teman-teman tambah efek di menu efek rak, kemudian pilih atau klik di simbol segitiga, kemudian pilih untuk efek yang ingin kalian gunakan. Dan sudah selesai. Apabila sudah dirasa selesai untuk proses editingnya, kalian bisa langsung pilih menu file, kemudian save atau save as untuk menyimpan. Nanti akan langsung menjadi sebuah file audio. Jadi saat kita simpan melalui menu save ataupun save as, yang akan kita dapatkan dari wave editor ini adalah file audio. Jadi hati-hati saat teman-teman melakukan wave editor. Tadi misalkan kalian open, kemudian kalian save, artinya file asli dari yang kalian edit ini akan hilang, akan digantikan dengan file yang baru. Jadi kalau kalian misalkan nanti masih ingin menggunakan file aslinya untuk tidak dirubah, silahkan pilih menu file save as untuk menyimpannya. Oke, itu tadi untuk mode recording dan juga editing dengan mode yang pertama, yaitu mode wave editor dan juga recording. Untuk mode yang kedua yaitu multi-track. Untuk mode multi-track ini nanti bisa teman-teman gunakan dengan jumlah track lebih dari satu. Kalau kalian pakai mode wave tadi hanya bisa satu track. Nanti dengan mode multi-track ini nanti kalian bisa melakukan editing dengan jumlah track lebih dari satu. Untuk memulai proses multi-track recording, kalian bisa memulai dari menu file, kemudian new, kemudian pilih multi-track session. Silahkan berikan nama projectnya, lokasi penyimpanan filenya. Untuk lokasi ini saran saya silahkan membuat satu buah folder. Nanti untuk file yang ingin diedit juga dimasukkan di folder yang sama. Jadi saat teman-teman nanti ingin lanjutkan project editing ini di komputer yang lain, kalian tinggal copy untuk satu folder itu, nanti sudah ikut semua. Oke, kalau lokasi penyimpanan sudah ditentukan, silahkan atur untuk sample rate dan juga bit depth-nya. Kemudian untuk channel master out-nya. Kalau sudah, silahkan klik OK. Untuk SOP-nya dalam melakukan proses editing multitrack ini hampir sama saat teman-teman melakukan proses live mixing di studio. Yaitu yang pertama, silahkan lakukan untuk labeling dulu atau pemberian nama tracknya. Ini bertujuan untuk mempermudah teman-teman nanti dalam proses editingnya. Kemudian silahkan lakukan balancing untuk level, kemudian
equalizing, kemudian panning, dan juga adding effect. Kalau sudah, nanti kita lakukan proses export atau audio mixdown. Untuk mode perekaman dan juga editing dengan mode multitrack ini, apabila teman-teman belum memiliki bahan, silahkan lakukan proses recording terlebih dahulu dengan cara memilih salah satu track yang ingin kalian gunakan. Saya contohkan di sini dengan menggunakan track 1. Silahkan klik menu R atau Arm for Record untuk merekam di track 1. Apabila kalian ingin merekam di track 2, berarti yang kalian aktifkan simbol R-nya adalah di track 2. Tapi karena ini kita coba di track 1, maka saya aktifkan untuk Arm for Record-nya di track 1. Kalau sudah menyala merah seperti ini, langkah selanjutnya tinggal kita klik simbol record di bagian transport tool, maka proses perekaman sudah berjalan. Di setiap track selain ada menu Arm for Record, juga ada menu M. M ini adalah mewakili mute atau untuk mematikan track ini. Kemudian di sebelahnya ada menu S atau solo, ini untuk mendengarkan track ini saja dengan mematikan track yang lain atau yang S-nya mati. Kemudian ada R ini untuk record tadi, kemudian ada I ini untuk mendengarkan input. Jadi kalau I ini saya aktifkan, nanti teman-teman bisa mendengarkan suara dari input. Tetapi kalau teman-teman sudah memiliki materi atau bahan untuk diedit, kalian tinggal import saja. Caranya yaitu dengan shortcut Ctrl I atau bisa juga melalui menu file, kemudian pilih import audio file, kemudian bisa juga dengan klik kanan di bagian files, kemudian pilih import. Cari file yang akan kalian edit, kemudian pilih open. Kalau sudah terimport di bagian files, langkah selanjutnya tinggal kalian lakukan drag and drop ke bagian timeline ya untuk audionya. Jadi kalian bisa gunakan track yang masih kosong, misalkan track 1 sudah terisi untuk vokal atau untuk voice, misalkan track 2 kalian bisa isi juga untuk background atau untuk musik yang lain dan begitu seterusnya. Untuk memotong kalian sama bisa menggunakan menu razor tool ya di sebelah editing toolnya di bagian atas dari editor itu. Untuk move tool kalian bisa pindah-pindahkan untuk wave audionya ini dipindah untuk posisinya ataupun untuk tracknya. Untuk adding effect juga sama, silahkan klik track yang ingin kalian tambahkan untuk efeknya, kemudian masuk di efek rak, silahkan adding efek di situ dengan cara klik simbol segitiga, kemudian pilih efeknya, lakukan pengaturan efek. Kalau sudah, tinggal di OK. Apabila proses editing telah selesai, maka langkah selanjutnya adalah proses untuk render atau audio mixdown. Audio mixdown ini nanti akan menjadikan project ini menjadi file audio. Saat proses mixdown berarti nanti sudah tidak ada lagi track 1, track 2, track 3 dan seterusnya. Yang ada adalah satu kesatuan file audio. Caranya untuk mixdown ini adalah dengan masuk di menu file, kemudian pilih menu export, kemudian pilih menu audio mixdown, kemudian pilih yang entire season, kemudian silahkan lakukan untuk nama file, format audio yang ingin kalian pakai, sample rate dan juga bit depth-nya, lokasi penyimpanan file, dan pilih export. Tunggu sampai proses export selesai dan kalian bisa cari untuk file audionya sesuai dengan lokasi yang sudah kita tentukan sebelumnya.